Waris adalah mereka yang disebut dengan qarabah syar'iyah, bukan qarabah syu'uriyah. Qarabah syariah adalah kekerabatan yang dibangun dengan hubungan syariat. Yang dimaksud adalah dengan biologis yang dibenarkan. Walaupun emosionalnya tidak ada sama sekali kedekatan. Jadi udah gak boleh lagi saya sama dia puluhan tahun Ustaz bermusuhan. Bisa Pak, itu saudara kamu biologis. Dia punya hak, kamu harus panggil kalau urusan waris. Gak bisa pakai kebencian. Kalau ini sudah sama saya dekat sekali, Masya Allah dari kecil. Tidak bisa, Anda tidak bisa. Tapi kan kebenaran, Anda jangan menjadikan kebenaran dengan hedon lagi. Kebenarannya jangan pakai itu lagi, jangan pakai emosi lagi. Seperti itu ya. Dengan sebab apa kekerabatan syariah itu akan dibahas secara terperinci nanti di depan, tapi secara umum ya, diantaranya adalah dengan nasab. Apa? Dengan nasab. Ya, nasab. Nasab itu transmisi garis kekeluargaan, atas bawah kanan kiri, vertikal horizontal. Ini disebut dengan nasab. Bapak, anak, ya, saudara, ya, samping kanan kiri itu disebut dengan nasab. Istri nasab bukan? Bukan. So itu istri tidak mendapatkan waris dari nasab. Istri atau suami dari istri tidak mendapatkan waris dari nasab. Ya. Dia qarabah bukan qarabah, tetapi kekerabatan yang bukan dibangun dengan nasab. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Nah, yang semisalnya ini berarti bukan nasab, tetapi kekerabatan yang dihukumi secara syariat namun bukan dibangun dengan nasab, yaitu apa? Minan nikah, dengan pernikahan. Jadi pernikahan adalah hubungan kekerabatan yang menjadikan orang itu sebagai mustahik daripada waris, yang bukan secara nasab tetapi secara pernikahan. Oke, itu definisi waris. Jelas bisa dipahami definisinya waris? Apa definisi waris? Secara etimologis, ketetapan terhadap sesuatu dan berpindahnya sesuatu dari suatu kaum ke kaum yang lain. Maka apapun itu perpindahan, ya tadi anak kita dinikahkan, pindah tinggal di sana, itu waris. Kita mewariskan anak kita di sana. Itu secara etimologis. Tetapi secara terminologi, hak yang bisa dibagi, yang ditetapkan kepada mustahiknya setelah kematian orang yang memiliki harta kepada kerabat yang syar'i tadi daripada nasab ataupun pernikahan. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan dulu yang ini, atau saya lanjutkan sedikit ya? Saya lanjutkan dulu ya. Jam berapa sih Pak? Saya nggak buatnya. Jamnya itu salah loh, jam 8. Terus kurang nih Pak? Itu tapi jam berapa? 12. Nggak bisa, saya ngajar lagi. Sedikit ya. Sedikit ya. Arkanul irfi. Kita masuk ke dalam rukun-rukun waris. Ini masih awal-awal kok, masih gampang. Tenang aja ya, masih gampang. Rukun-rukun waris ada 3. Ini semuanya sudah pasti tahu. Yang pertama waris, ya, yaitu ahli waris. Ya. Yang disebut dengan ahli waris siapa itu? Wahwal hayy, mereka yang hidup. Ya, mereka yang hidup. Maka mereka yang mati tidak menjadi ahli waris. Maksudnya bagaimana? Contohnya gini. Ibu-ibu, bapak-bapak punya orang tua, ya. Ibu meninggal atau bapak meninggal, orang tuanya masih hidup, ya. Maka ibu dan bapak tidak menjadi ahli. Secara otomatis ketika bapaknya meninggal lagi nanti, si kakek, ya, anak bapak dan anak-anak ibu itu tidak mendapatkan waris, tidak punya hak. Karena waris itu syaratnya dia hidup. Ngerti atau enggak maksud saya? Paham ya? Jadi misalnya gini, ada kakek namanya Abdullah, punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman punya anak namanya Abdurrahim. Oke? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Kakeknya Abdullah, bapaknya anaknya Abdurrahman, cucunya Abdurrahim.
Abdullah meninggal. Siapa tadi kakek itu? Anaknya siapa namanya? Abdurrahman. Abdurrahman meninggal duluan. Nah, maka Abdurrahman ini tidak menjadi ahli, karena ahli waris itu harus harus hidup. Nanti saat si bapak Abdullah meninggal, ini Abdurrahim nggak dapat bagian. Anaknya Abdullah nggak dapat bagian. Nggak bisa. Bapak punya bapak saya nggak bisa. Bapakmu mati duluan daripada kakekmu. Karena sudah meninggal. Kasihan ya? Nggak dapat. Ya kalau mau dikasih itu kebijaksanaan, bukan waris ya, nggak ada hitung-hitungan waris. Kalau kita hitung ini bagian almarhum bapaknya nggak bisa, bapaknya nggak punya bagian. Jadi anak-anaknya si almarhum jadi nggak dapat sama sekali. Kecuali yang ada cuma si kakek sama si cucu, tidak lagi ada anak-anaknya yang lain. Paham tuh kayak kira-kira? Jadi bapaknya ini si tadi yang mati pertama siapa? Abdurrahman ya? Si Abdurrahman anak tunggal, nggak punya saudara, kecuali kayak gitu. Tapi kalau dia punya saudara satu saja, bisa punya saudara, ya namanya Khadijah misalnya, ya, punya saudara namanya misalnya Sulaiman, masih hidup ini, ya sudah cucunya nggak boleh dapat. Makanya kalau cucunya ngerti diracunin itu makan sama tantenya. Ya,